Sonora FM. Beberapa pasal itu justru mereduksi hak-hak perempuan. Misalnya cuti haid, cuti melahirkan yang sudah mulai dikurangi, bahkan akan ditiadakan misalnya, yang dimana kita tahu bahwa kodratnya perempuan yaitu melahirkan. Saya berkali-kali mengatakan bahwa ketika perempuan tidak mau misalnya melahirkan, maka akan hilang generasi. Karena itu yang tidak dimiliki oleh laki-laki, ya. Yang berbeda antara perempuan dan laki-laki itu kodratnya. Kodratnya bukan di sumur, dapur dan kasur. Tapi kodratnya itu melahirkan, memberi ASI, menstruasi dan lain sebagainya yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Nah, ini perlu dilindungi perempuan karena yang bisa melahirkan generasi penerus bangsa ini perempuan. Maka perlu dilindungi hak-haknya. Karena ketika melahirkan itu antara hidup dan mati, maka perlu ada cuti yang harus diatur dan lain sebagainya. Nah, ini yang kesini itu udah mulai direduksi. Ini diganggu akan lagi ya? Iya, akan mengganggu investasi, akan mengganggu perusahaan dan lain sebagainya. Ini yang menurut saya yang harus diubah cara berpikir untung rugi gitu loh. Untung itu jangan hanya praktis saat ini, tetapi ketika perempuan melahirkan generasi sehat, maka yang untung itu republik ini, negara ini sebenarnya. Maka kan udah benar bikin kampanye anti stunting misalnya ya. Kampanye untuk pemberian gizi yang cukup agar lahir generasi-generasi. Tetapi kan bukan hanya itu. Proses ketika mau melahirkan itu juga harus dihitung bagaimana kemudian perempuan harus menanggung karena setiap orang kan beda-beda reproduksinya gitu. Ini yang saya lihat ini yang kesini itu jadi perjuangan yang selama ini agak ada hasilnya mulai jadi kayak apa dimatikan, jadi kayak terjun misalnya undang-undang RUU soal ketahanan keluarga, bagaimana perempuan kemudian di domestifikasi gitu harus kembali ke ranah domestik. Ini yang saya bilang ini peran perempuan kok jadi nggak dihitung saat ini gitu. Berarti ini memang kurang awarenya ya. Betul. Dari pihak pemerintah sendiri. Dan bagaimana Mbak Yeni selama ini kan memperjuangkan teman-teman kaum perempuan khususnya. Apa masalah yang dihadapi selama ini Mbak Yeni dalam perjuangan untuk membantu kaum perempuan untuk mencapai hak-haknya? Ya, banyak sekali diskriminasi yang dialami perempuan baik di rumah tangga maupun di luar rumah tangga, di tempat pekerjaan misalnya. Jadi terkait di rumah tangga misalnya beban yang ganda, bahkan bukan ganda sebenarnya multi beban multi yang dilakoni perempuan ini juga menjadi satu masalah gitu. Jadi kalau di luar rumah tangga soal upah itu juga masih ya. Kemudian pelecehan-pelecehan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap perempuan gitu. Kita tahu bahwa baru-baru ini ada komentator yang sangat melecehkan perempuan, jadi ada body shaming dilakukan misalnya, yang seringkali mereka tidak menyadari itu dianggap candaan, padahal candaan itu kalau sudah menyerang tubuh seseorang itu udah satu pelecehan gitu loh. Nah, ini menjadi persoalan sampai sekarang. Jadi masyarakat selalu melihat perempuan itu objek seksual yang memang patut untuk menjadi guyonan, candaan gitu. Oke. Baik, Bang Refli, apakah ada yang mau ditanyakan ke Mbak Yeni? Silakan Bang Refli. Jujur agak-agak ngeri Mbak. Karena di sini perempuan semua Mbak. Tidak apa-apa, harus berani. Silakan. Waduh, jadi saya takut ya. Takut tersinggung lah. Tidak apa-apa. Kita kan diskusi ya. Melanjutkan pertanyaan Mbak Enda tadi, sekarang ini Women Crisis Center tuh gimana Mbak? Ada berapa orang gitu personilnya gitu Mbak? Apa terjun juga ke lapangan atau cuma sekedar menerima laporan gitu Mbak? Oke. Jadi kalau bicara soal sumber daya manusia di WCC itu terbatas. Jadi kita hanya ada 11 orang full time ya. Jadi orang yang memang, dan itu semua bukan kemudian konselor atau pendamping, meskipun mereka punya kapasitas untuk itu. Tetapi untuk membantu perempuan-perempuan korban kekerasan di beberapa daerah, kita membentuk LBK, namanya layanan berbasis komunitas. Kita juga membentuk lembaga-lembaga perempuan, organisasi perempuan akar rumput
yang kita namai FKPAR, Forum Komunitas Perempuan Akar Rumput, di beberapa kabupaten, di desa-desa khususnya, yang kemudian kita latih agar punya kapasitas bisa mendampingi ketika perempuan punya persoalan gitu. Nah, kalau persoalannya itu mereka tidak sanggup, maka baru merujuk ke WCC. Sonora